Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang strategi e-bisnis. Namun, ada baiknya sebelumnya kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang strategi e-bisnis. Apa aja ruang lingkupnya? Oke, yang pertama adalah strategi bisnis, manajemen strategi, kemudian yang ketiga adalah analisis strategi. Oke, kita bahas dulu yang pertama adalah strategi bisnis. Oke, menurut MIT Press Cambridge MA, strategi bisnis adalah strategi bisnis adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan, ya, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Jadi maksudnya strategi bisnis itu adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu sudah menetapkan sasarannya, siapa target marketnya, gitu kan, tujuan jangka panjangnya seperti apa, pasarnya siapa, cara mempromosikannya seperti apa, dia buat penetapan sasarannya dalam waktu yang lama, gitu kan, jangka panjang, walaupun ada jangka pendeknya, gitu ya. Nah, biasanya penetapan tersebut harus disertakan dengan alokasi sumber daya yang diperlukan. Contohnya SDM-nya. Siapa aja nih orangnya? Jangan lupa setelah SDM ada namanya alokasi sumber dananya juga harus ada. Supaya apa? Supaya penetapan sasarannya lancar. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah strategi bisnis ini merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk mendapat keunggulan persaingan di dalam bisnis. Oke, jadi dia adalah salah satu solusi, ya, strategi bisnis. Cara untuk gimana caranya si perusahaan tersebut gitu bisa mendapatkan yang lebih baik daripada kompetitor, gitu kan, atau perusahaan lain, pesaingnya lah, gitu ya. Nah, baik dari mananya gitu kan, mencakup seperti apa ya, mencakup ekspansi seperti geografis, diversifikasi, ya kan, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasarnya, pengurangan bisnis, likuidasi, dan joint venture. Ini adalah ruang lingkup yang mencakup dari strategi bisnis gitu ya. Pengembangan produknya seperti apa, penetrasi pasarnya gitu kan. Oke, kemudian pengurangan bisnisnya, likuidasi, dan joint venture. Oke, selanjutnya adalah, nah, jadi kalau tadi strategi bisnis, sekarang strategi itu ada tingkatannya. Oke ya, tingkatan dari top level manajemen hingga ke bawah. Kita lihat dulu. Di sini ada strategi corporate, oke ya, multidivisi, kemudian strategi fungsional, dan terakhir paling bawah adalah strategi operasional. Yuk kita bahas. Di strategi corporate ini biasanya adalah strategi yang dimiliki oleh pemilik saham atau pemilik perusahaan. Jadi walaupun dia memiliki perusahaan, bukan berarti dia ya udah lepas tangan, bukan begitu. Dia juga punya gimana caranya, dia punya visi dan misi, gimana caranya supaya perusahaan kita ini bangkit lebih bagus dan lebih maju daripada yang lainnya. Nah, dari situ dia punya strategi, gitu kan. Dia punya strategi dari top level management, dari pemilik saham. Nah, dari strategi yang dilakukan secara umum, ya, itu diturunkan lagi ke divisi atau unit bisnis. Nah, ini turunannya nih. Jadi si bos ngasih tugas ke bawahannya. Nih, saya punya strategi kayak gini nih supaya pasarnya begini gini. Nih, pelajarin. Nah, ketika dipelajarin, oke.
divisinya ngambil bagian. Nah, sekarang apa? Diperbaiki posisinya. Dilihat lagi persaingan produk atau jasanya seperti apa gitu kan, spesifikasi industri, dilihat juga segmen pasarnya. Oke, jadi di sini adalah turunan tugas dari atas, dibuat strateginya lagi. Nah, dari strategi bisnis ini diturunin lagi, namanya strategi fungsional. Kasih ke jajaran fungsional. Nah, di sini adalah strategi fungsional, salah satunya adalah SDM, marketing, pemasaran, keuangan, dan operasional. Nah, di sini fokusnya adalah memperbaiki internalnya. Contohnya apa? Optimalisasi produktivitas sumber daya alam, sumber daya dalam memberikan nilai value terbaik untuk kebutuhan pelanggan customer-nya. Secara garis besar, di strategi fungsional ini dia memperbaiki internalnya, layanannya, servisnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada customer atau pelanggannya. Gimana caranya dia tetap order di kita gitu kan. Nah, dia di sini strategi fungsional. Diturunin lagi strategi operasional gitu kan. Nah, merupakan strategi yang menjalankan implementasi dari operasional perusahaan. Nah, ini strategi di lapangannya gitu ya. Ini strategi di lapangan. Kalau ini strategi di dalam, kalau ini strategi secara umum, ini apalagi lebih umum. Jadi semuanya turun dari atas ke bawah, kemudian ke bawah lagi. Oke, piramidnya seperti ini. Nah, segitiga ini semakin ke bawah ya, semakin besar ya. Nah, maksudnya apa? Dari segitiga ini dia orangnya lebih dikit. Oke, di pemilik saham dia dikit. Turun ke multidivisi orangnya lebih banyak. Turun lagi ke strategi fungsional dan lebih banyak gitu kan. Jatuh lagi, turun lagi ke strategi operasional, lebih banyak lagi timnya atau orangnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan profit yang lebih ya, dari tingkatan strategi ini. Selanjutnya kita masuk ke manajemen strategi. Apa aja yang dibahas ya. Nah, jadi manajemen strategi ini adalah pengambilan keputusan ya, disertai cara melaksanakannya. Jadi nggak hanya mengambil keputusan, tapi harus ada gimana nih cara pelaksanaannya. Siapa yang buat? Yang buat adalah pimpinan. Untuk apa? Untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Iya kan? Jadi manajemen itu adalah kegiatan pengambilan keputusan. Jadi jangan lupa harus ada tata caranya supaya keputusannya sesuai dengan targetnya atau sesuai dengan tujuannya, gitu kan. Yang buat pimpinan untuk jajaran untuk mencapai tujuan. Ini strategi, manajemen strategi. Selanjutnya, setiap manajemen strategi itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Nah, ini ada 6, berorientasi pada masa depan, berhubungan dengan unit bisnis yang kompleks dan banyak, kemudian kebutuhan dan kejelasan tugasnya juga sangat tinggi, gitu kan. Kemudian proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lainnya. Kemudian kelima, ada target waktu yang jelas. Jadi yang namanya manajemen strategi itu harus ada waktu yang jelas. Semuanya ada deadline-nya, ada due date. Kemudian yang keenam, memerlukan perhatian khusus pada manajemen puncak. Manajemen puncak ini seperti top level management. Jadi top level management itu ketika sudah membuat strategi bisnis, menurunkan ke bawah, yang bawah menurunkan ke bawah lagi hingga operasional, itu harus ada perhatian khusus. Dicek nih, udah sampai mana nih progresnya gitu kan. Itu dicek. Itu jangan udah nih kasih, udah lepas ya, enggak kayak gitu juga. Harus ada yang namanya dicek, perhatian khusus. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang pengen ditanyakan bisa nanti komen-komen di komentar ya. Oke. Nah, kemudian manfaatnya manajemen strategi, apa sih manfaatnya? Oke. Yang pertama,
ketika kita menggunakan manajemen strategi secara benar, itu yang pertama, satu, pemahamannya lebih jelas. Oh, ternyata visi misinya seperti ini, tahu perusahaan ini. Jadi lebih jelas. Ya, membaca visi, membaca strategi perusahaan itu dia lebih jelas. Oke, ketika lebih jelas ini, dia akan lebih enak lagi menjalankan strategi bisnisnya. Oke. Yang kedua, manfaat dari manajemen strategi adalah dia fokus lebih tajam terhadap strategi yang penting. Gitu. Jadi, ini caranya ini bagus nih strategi yang ini. Tapi ini lebih bagus. Nah, yang lebih bagus itu dipakai. Strategi kan gak cuma satu. Ya, strategi itu harus banyak. Dari banyaknya strategi itu nanti akan dipilih lagi, diperinci lagi yang lebih bagus yang mana, yang lebih tajam digunakan, yang lebih jitu. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik dan cepat terhadap perubahan lingkungan perusahaan. Ya, jadi kurang lebih ada 3 dia. Selanjutnya, faktor yang menjadi perhatian oleh top level management dalam perumusan strategi. Nah, kira-kira apa aja sih nih yang menjadi perhatian para top level management dalam perumusan strategi? Oke, menentukan visi misi, mengembangkan profil perusahaan, kemudian pengenalan produk, analisis kekuatan, identifikasi pilihan, memilih pilihan yang tepat, sasaran jangka panjang, dan teknologi. Yang pertama ini dulu, ada 8 ya yang kita bahas. Jadi ini adalah 8 hal yang diperhatikan pertama oleh top level management. Visi misinya harus jelas, kembangkan profil perusahaan. Kan nggak mau profil perusahaan atau perusahaan ya dapat pemasukannya segitu-gitu aja, enggak dong. Dia pengen lebih besar lagi gitu ya. Kemudian mengenalkan produknya juga, gimana cara mengenalkan produknya, sudah sesuai ke produknya dengan SOP, sudah sesuai ke produk dari perusahaan tersebut dengan standar dari perusahaan gitu kan. Nah, ini kurang lebih ada 8. Nah, di sampingnya ada lagi, jadi ada 14 ya. Nah, yang 9 adalah memperhatikan pentingnya operasionalisasi. Gitu kan. Nah, terkadang di sini bahasa asingnya boncos. Boncos itu rugi. Jadi, maksudnya rugi adalah operasionalnya lebih tinggi daripada profitnya gitu kan. Nah, makanya ini harus ada namanya perhatian. Dan diperhatikan juga sumber daya manusia, bentuk tipe, dan struktur organisasi, kemudian menciptakan sistem pengawasan, penilaian terhadap sistem, kemudian yang terakhir adalah menciptakan umpan balik atau feedback gitu ya. Nah, itu harus yang dijadikan perhatian oleh top level management. Feedback itu contohnya kalau misalkan udah punya produk sudah terjual laris banyak, kira-kira ada review apa nih dari para customer atau dari pelanggannya gitu kan. Nah, itu harus ada gitu. Dan itu menjadikan bahan perhatian bagi top level management dalam merumuskan strategi. Oke. Nah, jadi tadi kita udah berbicara tentang strategi gitu kan. Kita juga sudah bicara tentang manajemen, strategi, ciri-cirinya seperti apa. Nah, kita juga sudah belajar segitiga strategi tadi ya. Strategi dari corporate, dari top level management ke bawah, ya multi divisi ke bawah lagi, ada fungsional, ke bawah lagi ada operasional. Nah, sekarang kita masuk tahapan strategi. Nah, dalam merancang tahapan strategi, yang pertama adalah kita membuat formulasinya dulu nih, rumusnya nih, gitu kan. Oke, kita cek. Nah, di dalam perumusan, itu yang harus diperhatikan adalah rencana jangka panjang untuk manajemen. Oke, ya dilihat juga jangka panjang efektif enggak, ya kan? Kesempatannya gimana, gitu kan?
ancaman lingkungannya ada nggak, bisnis kita kelemahannya apa nih, gitu. Jadi ketika merumuskan formulasi atau rumusan strategi harus dipikirkan secara jangka panjang. Efektif nggak? Ada kesempatan nggak di situ? Ya kan? Gimana lingkungannya nih? Terus gimana kelemahan perusahaan kita? Gitu kan? Harus dipikirkan. Ini kalau diformulasi strategi. Oke. Udah dibikin formulasi rumusannya, baru kita implementasi, bukan evaluasi, salah, implementasi strategi. Rumusnya udah, yuk kita jalankan. Nah, maksudnya apa? Di sini adalah proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan. Oke. Kalau di sini tadi cuma rumus, di sini rumusnya dijalanin, berjalan nggak, running nggak dengan bagus, gitu. Jadi diimplementasi itu adalah tahap mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan. Melalui apa? Melalui pengembangan program, anggarannya, prosedurnya, gitu kan. Kalau di sini kan rumus-rumusan, di sini rumusannya sudah diimplementasikan, kemudian nanti ada programnya, ada anggarannya, ada prosedurnya. Nah, terakhir adalah evaluasi strategi. Nah, di mana evaluasi strategi ini adalah hasil dan monitoring kinerja aktivitas-aktivitas perusahaan. Maksudnya gimana? Maksudnya ini adalah hasil dari implementasi dan hasil dari monitoring. Wah, ini udah dikerjain nih gitu kan. Ya hasilnya kayak gimana gitu. Yuk kita bahas gitu kan. Pas dilihat, oh ternyata penjualannya kurang gara-gara gini. Oke, kita evaluasi. Nah, jadi gitu. Dievaluasi ini adalah hasil dan monitoring kinerja aktivitas-aktivitas perusahaan. Nah, yang kemudian kinerja yang tadi itu tuh, yang diimplementasi ini dibandingkan, ya kan? Kinerja implementasi real di lapangan dengan implementasi yang diinginkan sama enggak? Gitu. Itu di tahap evaluasi. Jadi secara umum di sini bikin rumusnya dijalanin, ya kan? Setelah rumusnya dijalanin, dievaluasi. Gimana rumus yang tadi di sini berjalan nggak sesuai yang diharapkan gitu kan? Realnya sesuai nggak dengan ekspektasinya? Gitu. Jadi ini tahapannya ada 3. Nah, sekarang kita masuk ke analisis strategi. Nah, ini tugas nih ya. Oke, jadi kalau tadi kita udah ngebahas tentang tahapan strategi. Nah, sekarang kita analisis, tahapan analisis. Jelaskan tahapan analisis eksternal. Nah, jadi di dalam bisnis itu ada namanya eksternal dan internal. Nah, sekarang kita menganalisis eksternalnya dulu. Nah, teman-teman di sini tugasnya adalah hanya menjelaskan tahapan-tahapannya seperti apa aja nih. Lingkungan eksternal seperti apa, lingkungan kerja dijelaskan kira-kira tahapan analisisnya seperti apa aja, kemudian terakhir lingkungan sosialnya seperti apa aja. Ya, jadi dijelaskan nih. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang tadi eksternal, kalau yang ini internal di dalam perusahaan. Mungkin kalau yang tadi di awal ini ada di usernya atau ada di pelanggannya, customernya. Nah, kalau yang di sini adalah kitanya nih, pemilik perusahaan. Kita lihat dulu strukturnya gimana gitu kan, tahapannya struktur, budaya kerjanya, kemudian sumber dayanya, nah, dianalisis. Oke ya, paham ya? Oke, langsung masuk. Nah, ini adalah analisis SWOT, analisis yang paling sering digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan atau kadang juga suatu kegiatan. Oke. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT itu adalah metode, cara gitu kan, untuk evaluasi kekuatan nih. Kekuatan kita gimana nih? Kelemahannya gimana nih? Peluangnya ada nggak? Nah, ancamannya gimana? Ada nggak? Nah, itu dianalisis. Nah, ini tabelnya seperti ini.
Kita dari huruf S, kekuatan dulu. SWOT, SWOT. S-nya dulu ya. Nah, di sini ada dua nih, dari dalam, dari luar. Nah, kalau SWOT ini, kalau strength ini, dia adalah sifat dari organisasinya itu, dari dalam. Ini faktornya dari dalam. Bisa faktor dari perusahaannya atau dari produknya. Produk kita udah bagus belum nih? Kira-kira apa aja yang bisa bikin produk kita itu lebih bagus gitu kan? Contoh mungkin produknya murah, kualitas tinggi, disebutin tuh kekuatannya semuanya. Nah, dan jangan lupa, nah hal-hal yang ini membantu, oke ya, membantu untuk mencapai tujuan. Nah, di weakness ini dari dalam ini adalah hal yang menghambat, gitu ya. Nah, hal yang menghambat ini disebutin juga nih, gitu kan. Ada apa aja faktor yang menghambat, gitu kan. Nah, sekarang dari luar. Dari luar itu juga berarti dari sisi customer-nya ya. Maksudnya di luar ini mungkin dari luar perusahaan, dari luar lingkungan kerja kita. Peluangnya gimana nih kalau kita punya produk A, kita pasarkan, kita dapat peluang nggak? Gitu. Nanti dijelasin ada contohnya. Yang terakhir, threat atau ancaman. Dilihat juga ancamannya seperti apa. Wih, kalau kita launching produk ini gitu kan, misalkan produk laptop atau misalkan elektronik yang lainnya, kira-kira ada yang beli nggak ya? Atau gimana produk kompetitor gitu kan? Nah, dicari ini ancamannya apa aja nih gitu kan? Oh, jangan-jangan nanti kalau misalkan bikin softwarenya dihack gitu kan? Nah, itu harus ada ancamannya, harus ada apa? Analisis ancaman atau threats-nya. Gitu. Nah, ini adalah analisis SWOT. Oke, ada yang tahu ya analisis SWOT atau baru dengar? Oke, kita lanjut. Nah, ini kita contoh SWOT. Ada namanya, kita ambil contoh Bukalapak. Nah, sekarang kita analisis SWOT. Ini hanya contoh saja. Bisa benar, bisa salah, tapi ini mendekati kebenarannya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Yang pertama, kita analisa strength-nya dulu Bukalapak. Nah, di Bukalapak ini sangat mudah diakses dan registernya juga gampang gitu ya. Kedua, gampang ditemukan di search engine seperti di Google. Page rank-nya tinggi, kenapa tinggi? Karena dia muncul di halaman 1 Google. Nah, ini kekuatannya. Tampilan dan toolbar mudah dipahami, mulai secara detail. Ini secara detail ya, jelas. Kemudian yang keempat, tampilan seperti warna, font, dan tata letak sudah bagus dan tepat. Nah, ini berkaitan dengan UI dan UX. Nanti di sini. Kemudian yang kelima, tampilan mobile-nya juga sangat bagus. Nah, ini semua adalah kekuatan dari perusahaan tersebut dari dalam. Nah, kelemahannya apa nih? Ini kelemahan yang menghambat. Hanya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga website ini belum mampu untuk go internasional. Contoh semuanya ya. Kemudian yang kedua, sangat rawan akan penipuan karena semua informasi dapat dipublikasi dengan sangat mudah dan gratis. Ini hanya contoh. Oke, lanjut. Nah, ini bukan weakness nih, ini aturan opportunities. Kita ganti dulu ya. Opportunities.